Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, 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 salam kebajikan. Halo sahabat Satria Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dan selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rezeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih seru sekalian alam. Amin ya Rabbal Alamin. Satria Piningit, sosok yang seringkali dianggap sebagai simbol harapan dan kebangkitan, memiliki perjalanan hidup yang penuh dengan pembelajaran dan bimbingan dari berbagai guru. Dalam konteks ini, sosok guru bagi Satria Piningit bukan hanya sekadar individu yang mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mereka yang memberikan inspirasi, motivasi, dan nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Berapa banyak guru yang telah membimbingnya dalam perjalanan hidupnya? Ini adalah pertanyaan yang menarik, karena perjalanan Satria Piningit tidak hanya melibatkan satu atau dua guru, tetapi mungkin banyak sosok yang berperan dalam membentuk karakternya. Setiap guru membawa pengaruh yang berbeda, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kebijaksanaan. Dalam tradisi spiritual dan budaya, seringkali ada guru-guru yang muncul dalam berbagai fase kehidupan, masing-masing memberikan pelajaran yang relevan dengan tantangan yang dihadapi. Di mana dan kapan ia belajar? Proses pembelajaran Satria Piningit bisa jadi berlangsung di berbagai tempat dan waktu. Mungkin ia belajar di lingkungan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi, tetapi lebih dari itu, pengalaman hidup sehari-hari, interaksi dengan masyarakat, dan perjalanan spiritual juga menjadi bagian penting dari proses belajarnya. Belajar tidak selalu terikat pada ruang dan waktu tertentu. Seringkali, pelajaran berharga datang dari pengalaman yang tidak terduga. Banyak orang menginginkan sosok guru seperti dia, yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan teladan dalam tindakan. Sosok guru yang mampu membimbing dengan penuh kasih sayang, memahami kebutuhan murid, dan memberikan dorongan untuk berkembang adalah sosok yang sangat dicari. Dalam konteks Satria Piningit, sosok guru ini mungkin mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sering muncul dalam pikiran kita, terutama ketika kita merenungkan perjalanan hidup kita sendiri. Sulit membayangkan Satria Piningit melewati berbagai ujian hidup tanpa bimbingan. Setiap ujian yang dihadapi pasti memerlukan dukungan dan arahan dari sosok-sosok yang berpengalaman. Dalam banyak budaya, ada keyakinan bahwa setiap individu memiliki guru dalam hidupnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang membantu mereka menemukan jalan dan makna. Apa sebenarnya kekuatan yang dimilikinya dan proses apa yang telah dilalui? Meskipun Satria Piningit memiliki keistimewaan yang membedakannya dari orang lain, pada dasarnya ia tetaplah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Dalam perjalanan hidupnya, ia menyadari bahwa keistimewaan yang dimilikinya bukanlah jaminan untuk mengatasi segala tantangan yang ada. Oleh karena itu, ia perlu terus belajar dan beradaptasi, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai rintangan yang akan datang, terutama dalam upayanya untuk membangun bangsa. Pertanyaannya kemudian muncul, seperti apa sosok guru yang mendampinginya dalam perjalanan ini? Apakah mungkin bagi Satria Piningit untuk tidak memiliki guru seperti orang lain? Dalam konteks ini, guru tidak selalu berarti sosok yang mengajar di dalam kelas. Guru bisa datang dalam berbagai bentuk, baik itu melalui pengalaman hidup, orang-orang di sekelilingnya, maupun melalui pembelajaran dari kesalahan yang pernah dibuat. Proses belajarnya adalah sebuah perjalanan hidup yang dilalui dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan.
Setiap pengalaman yang ia alami, baik yang manis maupun yang pahit, menjadi bagian integral dari proses pendewasaannya. Ia belajar untuk merenungkan setiap langkah yang diambil, memahami konsekuensi dari setiap keputusan, dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal ini, Satria Piningit menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki keistimewaan, ia tetap harus menjalani proses belajar yang sama seperti individu lainnya. Dengan demikian, perjalanan Satria Piningit bukan hanya tentang pencapaian dan keistimewaan, tetapi juga tentang pertumbuhan, pembelajaran, dan pengembangan diri. Ia menyadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik dan mampu membangun bangsa, ia harus terus menggali pengetahuan, memperluas wawasan, dan belajar dari setiap pengalaman yang dihadapi. Dalam hal ini, sosok guru yang mendampinginya bisa jadi adalah setiap orang yang memberikan pelajaran berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perjalanan hidupnya. Alam semesta, dengan segala keajaiban dan misterinya, berfungsi sebagai guru kedua yang mengajarkan pelajaran berharga tentang ketetapan dan kepastian ilahi. Dalam setiap fenomena yang terjadi, ia menemukan bahwa ada hukum sebab akibat yang mengatur segala sesuatu, di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tak terelakkan. Dari pergerakan bintang-bintang di langit hingga siklus kehidupan di bumi, ia menyadari bahwa segala sesuatu terjalin dalam sebuah jaringan yang harmonis. Selain itu, ia juga belajar tentang kasih sayang yang terjalin dalam proses kemusnahan. Dalam setiap akhir, terdapat awal yang baru. Dalam setiap penghentian, ada kelangsungan yang harus dijaga. Proses ini mengajarkan pentingnya keseimbangan, di mana kelangsungan hidup dan penghentian saling melengkapi, menciptakan siklus yang abadi dan penuh makna. Dan guru yang ketiga yang mengisi perjalanan spiritualnya adalah sosok-sosok yang berbeda dari manusia biasa. Mereka adalah para pemomong sejati, Raja dan Ratu Nusantara, serta penguasa gaib yang diizinkan untuk bersamanya dalam perjalanan ini. Dalam kehadiran mereka, ia merasakan kekuatan dan kebijaksanaan yang melampaui batasan dunia fisik. Dewa-dewi dari kahyangan dan malaikat pendamping hadir untuk membimbingnya, mengajarkan pelajaran melalui batin dan pikiran. Mereka menyampaikan pesan-pesan yang mendalam, menginspirasi dan membimbingnya untuk memahami makna kehidupan yang lebih tinggi. Di antara mereka, terdapat para nabiullah dan wanita-wanita yang penuh hikmah, yang hadir sebagai cahaya penuntun, memberikan arahan dan bimbingan yang diperlukan dalam perjalanan spiritualnya. Melalui interaksi dengan sosok-sosok ini, ia belajar untuk membuka hati dan pikirannya, menerima ajaran yang datang dari dimensi yang lebih tinggi, dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka menunjukkan secara langsung melalui berbagai hal yang ada di depan Sang Pinilih. Terkadang, hal tersebut tertulis di langit, dalam riak air, hembusan angin, surat-surat Allah, berbagai fenomena, serta dalam mimpi dan bisikan yang kuat di dalam hati. Setiap elemen alam semesta ini seolah-olah berkomunikasi, memberikan petunjuk dan arahan yang dapat dipahami oleh mereka yang peka dan terbuka terhadap tanda-tanda yang ada. Langit yang cerah bisa menjadi simbol harapan, sementara awan yang gelap mungkin mengingatkan kita akan tantangan yang harus dihadapi. Riak air yang tenang bisa mencerminkan kedamaian batin, sedangkan gelombang yang besar mengingatkan kita akan dinamika kehidupan yang tak terduga. Hembusan angin yang lembut bisa menjadi suara lembut dari Sang Pencipta, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan berserah diri. Surat-surat Allah, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun dalam pengalaman hidup sehari-hari, memberikan bimbingan dan hikmah yang tak ternilai. Berbagai fenomena alam, seperti gerhana atau pelangi, seringkali dianggap sebagai tanda-tanda dari Yang Maha Kuasa, mengajak kita untuk merenungkan kebesarannya.
Mimpi dan bisikan yang kuat di dalam hati, seringkali menjadi petunjuk yang datang dari dalam diri kita sendiri, mengarahkan kita untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam hidup. Dalam pencarian ini, penting bagi kita untuk tetap terbuka dan peka terhadap segala bentuk pembelajaran yang datang, baik dari pengalaman pribadi maupun dari orang-orang di sekitar kita. Semoga ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua diberikan petunjuk dan hikmah dalam setiap langkah yang kita ambil. Mari kita terus berusaha untuk memahami dan menghayati setiap tanda yang diberikan, agar kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh makna dan tujuan, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Sekian dulu video kali ini, terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Jangan lupa untuk mendukung channel dengan mengklik tombol like, meninggalkan komentar, dan subscribe agar saya semakin termotivasi untuk membuat video cerita Sang SP selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.